channel aku Nur Sakinah Official. Jadi sekarang aku ini maaf ya kalau ada suara jam ya, jam yang berdenting setiap menit, setiap detik ya. Udah anggurin aja, abaikan aja. Jadi aku sekarang mau cerita tentang kisah aku sendiri gitu ya, konten horor ya. Sekarang teh ya, kebetulan ayeuna teh malam Jumat kaliwan. Oh, ya udah sih nggak apa-apa ya, Bismillah aja gitu ya. Jadi gini, dulu banget, dari dulu sampai sekarang, jadi banyak orang yang percaya Teh Nur teh sebenarnya bisa ningali atau ente sih gitu. Teh Nur itu sebenarnya bisa ningali apa ente sih, percaya nggak percaya ya. Jadi aku teh bisa lihat, kadang bisa lihat kadang enggak gitu. Tapi dulu itu aku tuh fiktif banget ya, bisa lihat kayak gitu, kadang bisa lihat kadang enggak. Tapi lama kelamaan kok sekarang jadinya kayak bisa lihat gitu ya. Ya maksudnya bisa lihat, enggak bisa lihat banget gitu ya, intinya kayak bayangan gitu ya. Tapi aku kadang tebakan aku bener itu makhluk itu cina gitunya. Nah, sebagian orang ada yang percaya, sebagian orang ada yang enggak gitu ya. Aku sih gimana orangnya aja lah, bodoh amatan gitu ya. Nah cuman yang aku rasain ya, jadi pengalaman horor aku gini, dari dulu sampai sekarang aku tuh kan suka sholat sunnah ya, sunnah, entah sholat witir, entah sholat istihoroh, terus sholat tasbih. Waktu dulu aku sholat tasbih, terus aku sholat tiap tengah malam atau pas dini hari, bukan dini hari ya, pas jam 3 tuh ya, pas jam 3 dini hari ya pokoknya mah. Nah aku teh kan selalu melaksanakan sholat tahajud ya. Tahajud, setelah sholat tahajud aku suka tidur lagi, gimana mood sih. Kalau sekarang sih aku lebih ke kayak udah sholat tahajud ketiduran gitu, tidur lagi gitu. Kalau dulu gitu ya, kalau sekarang kalau misalnya udah sholat tahajud aku langsung tadarus Al-Quran gitu ya, atau tadarus apa, membaca Al-Quran gitu ya. Ya membaca Al-Quran gitu. Tadarus kan itu untuk bulan Ramadan ya. Maaf banget pokoknya namanya hampura pisan. Nah jadi pengalaman aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh ya, rumah aku tuh madepnya itu madep kakulon ya, pantong nanti madep kakulon. Terus aku tuh tidur di kamar paling depan, kamar hareup mun bahasa Sunda namanya kamar hareup. Nah ceritanya gini, jadi aku tuh waktu kelas 3, waktu kelas MTS apa SD gitu, MTS deh kalau nggak salah. Jadi TV aku kan di tempatin di kamarnya adik aku itu, si Bidin Zena Abidin kan namanya, Bidin, aku nyebutnya Din Bidin gitu ya. Ditempatkan disitulah SD apa SMP gitu ya, nggak tahu, aku juga lupa lagi dah. Asana teh si dede teh masih kecil kali ya, masih kecil berarti SD-an kali ya. Nah terus kita kan bertiga gitu, mami aku sama adek aku gitu. Si Bidin tuh udah tidur pertama di kasur ya. Aku biasanya dulu itu kamar aku tuh ranjangnya itu nggak ranjang spring bed kayak sekarang gitu. Jadi ranjang aku tuh kayak ranjang dulu tuh yang pakai besi tuh, yang pakai besi itu ranjang orang dulu tuh yang pakai besi gitu. Nah terus next udah gitu aku teh non namanya teh udah gitu dari sebelum ayah aku meninggal atau almarhum bapak meninggal tuh aku udah tidur sendiri gitu, terkecuali pas bapak pulang ngojek gitu baru aku tidur sama dia, sama beliau gitu. Nah ceritanya tuh sih dibilang takut emang iya ya, sampai aku teh selama sebulan tidur sama orang tua aku. Jadi tidur sama mami aku sama adik aku gitu kan, biasanya aku tidur di kamar depan gitu.
kamar ketiga itu dijadiin gudang sampai sekarang gitu. Tadinya sih enggak, cuman sekarang dijadiin gudang, bersebelahan dengan ruang TV. Nah, jadi aku teh kan lagi nonton tuh paling depan, ini teh kan TV, jadi ini teh kan ranjang ya, terus sebelah bawahnya itu kan agak masih agak lega gitu ya, masih luas gitu ya. Terus ini meja TV sebelah sini ya, madep sini, madep kaki dul. Jadi aku tuh duduk paling depan ya, paling depan pangpayuna pisan. Terus aku teh non namina teh deg-degan aku sing aya. Jadi aku teh kan duduk paling depan ya, duduk paling depan, dan setelah itu mami aku paling belakang gitu. Jadi pokoknya dia enggak cuman selengkah lah gitu, enggak selengkah banget ya. Kalau aku takut tinggal ke belakang gitu. Nah, kejadiannya gini, ketika iklannya lagi nonton sinetron apa gitu, nggak tahu, iklan sudah gitu, panggilannya kan dulu mah bukan mami ya, mih ya, mih gitu, mih mih gitu, itu kan ya gitu kan, biasa nakah gitu ya, lagi bad mood mungkin, naon sih aya naon gitu, ada apa gitu. Terus kata aku, kok merinding ya, bulu kuduk Cece merinding. Cece itu kakak ya, teteh. Cece itu sama kayak teteh ya kalau bahasa Sundanya, cuman Cece nya. Anon si Ce gandeng bae cina, ada apa sih cina, berisik aja gitu. Terus kok aku merinding banget gitu. Nah sih merinding, nah iya bulu kuduknya merinding banget cina, apa bulu kuduk aku berdiri semua gitu. Setelah itu kok kayak ada yang lewat ya, duh nu bener cina. Terus aku tuh kan hordeng atau gorden di kamar aku tuh kan ada celah segini. Nah, sampai nyampe ini teh celahnya segini ya, ini teh lantai ya. Nah, kebetulan kamarnya si adik aku belum di keramik, tadinya semua belum di keramik, segini celahnya. Otomatis tadi perasaan aya nu sakalebat cenah nu lewat gitu ya, naon sih gitu ya. Terus pas ditinggali ya, astagfirullahaladzim gitu, aku langsung mundur ke mami, aku langsung mundur, mami di depan, naon sih aya naon gitu. Mami aku di depan, istighfar aya naon, tadi aya nu ngalewat, coba naon nu ngalewat cenah, tadi aya nu ngalewat cenah, heueuh naon cenah, iya apa cenah gitu mah, tadi anu ngalewat pokoknya mah cenah, naon sih gaji gitu ya, gak jelas gitu ya kata mami aku tuh. Coba ditinggalin deh, aku udah pasrah pokoknya mah pas itu teh ditinggalin. Iya gini aya nu ngalewat, istighfar udah kayak gitu, diamin aja dulu, diam pas itu si sinetron terap ya, dikencengin sama mami, dikencengin. Kita kan cuma bertiga aja gitu. Dari itu nonton sampai ini, mam aku ke kamar mandi, anterin dong. Diantarkan, walaupun kita berdua masih takut gitu, diantarkan. Terus udah kamar mandi, terus kita berdua nonton TV sebentar dan tidur ya, langsung tidur sampai pagi harinya udah kayak biasa aja gitu. Tapi aku dalam 1 bulan itu nginep atau tidurnya bertiga gitu ya. Biasa nama kan nyalira atau sendiri gitu ya di kamar, tapi kebetulan udah ada kejadian kayak gitu, jadi aku tidurnya bertiga ya. Terus setelah itu aku nanya gitu, itu masih ada almarhum Mak Oyot sareng Pak Oyot. Pak Oyot itu kakek dan nenek aku dari pihak almarhum Bapak Ndut ya, almarhum Bapak gitu. Aku nanya ke si emak tuh, Mak Oyot kan, Mak Oyot, aya naon gitu, kamari teh ke malam Jumat teh, Nur teh ningali anu sekelebet bodas, duh nu bener cenah di mana cenah,
ngelewat katanya imah ya gitu, kata tengah imah tuh ruang tamunya gitu. Oh, boboan nu di kamar hareup. Hah, boboa kamar hareup maksudna naon gitu, kata aku gitu ya, kata nenek aku gitu. Hah, apa boboa kamar hareup maksudna naon gitu. Jadi gini, terus nenek aku enggak ngejelasin, juga tuh tanya baik kak, juga tuh tanya baik kak, oyot oyot itu berarti kakek aku gitu. Terus aku nanya, Yot, gini gini gini. Nah terus oyot menjelaskan bahwa yang kamu lihat itu penunggu kamar aku yang sekarang di sini gitu. Itu tuh nggak tahu jin Islam perempuan, nggak tahu jin Islam laki-laki, tapi ketika kita minta dibangunin jam berapa untuk sholat tuh pasti dia bangunin gitu. Terus yang bikin aku penasaran sampai sekarang, sampai aku nge-DM ke apa, sampai aku nge-DM ke Sarah Wijayanto, terus ke Fadi juga, ke Mas Wisnu juga, aku sampai DM gini, menceritakan apa yang aku rasain gitu sampai sekarang. Karena ketika aku melaksanakan sholat, kita terusin. Jadi gini, aku teh sholat tahajudnya jam 3-an gitu, nggak tahu perasaan aku, nggak tahu apa ya, aku teh kecelatot nyari yuk, kecelotot ngomong gitu, gugahkan orang jam 3 apa jam tengah 3 gitu, jam 2 ayo nu ngagugahkeun coba, kayak kayak nu ngagubuk, kayak nyiwit gitu pak. Terus pas aku nanya pas pagi teh ka mami, tuh sih perasaan mami untuk udah jam sakit tuh cina gitu, perasaan mami nggak bangun jam sakit tuh gitu, nggak bangun jam segitu gitu. Terus ternyata saha nu ngebangunkeun urang gitu ya. Jadi merinding gitu ya. Terus ada lagi kejadian selain itu, ketika aku bercermin tuh, ini kan aku langsung bercermin ya. Nah kita ke belakang, kamar belakang ya. Ketika aku bercermin, kayak di belakang tuh kayak ada orang gitu. Ada yang ikutan bercermin gitu. Terus ada lagi pas aku tidur, kan kalau misalnya tidur teh kan kadang ada ngigo, terus kadang reep-reepan ya. Waktu itu aku pernah reep-reepan tuh kayak setengah sadar setengah enggak apa gimana gitu ya, bahasa Indonesia teh setengah sadar setengah enggak, pernah reep-reepan deh ya. Itu kayak ditindih sama, wah pokoknya sesek aja gitu. Bangun sih bangun, kayak ditindih. Terus aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa Allah Akbar, Allah Akbar, pokoknya baca zikir kayak gitu. Terus udah gitu ya, udah flong gitu ya, aku baru bisa nafas gitu. Itu tadi yang nindi aku siapa gitu. Terus ada lagi kejadian lagi, ketika aku bangun ketiduran pas udah maghrib ya, udah maghrib ketiduran, terus bangun jam setengah 9 malam. Terus aku tidur lagi jam setengah 10 malam. Kebetulan kan lagi dapat juga ya, lagi PMS gitu ya, jadi ya nggak sholat gitu. Cuman kalau zikir kayak gitu selalu aku jalankan gitu ya, walaupun pakai tangan kayak gini gitu, pokoknya di dalam hati lah inti namanya. Terus ketika udah tidur lagi, terus aku suka refleks, suka bangun gitu. Pas bangun tuh kan aku tidur sendiri gitu ya di sebelah sini. Posisinya itu, ini kan misalnya ini tuh nih, aku peragain ya, aku peragain. Nah ini kan bantal, ini teh bantal, ini bantal. Nah kan ini aku peragain pakai samping ya, bukan pakai selimut ya. Aku peragain nih, gini kan otomatis kalau ketutup gini ya, nah gini kan ya. Tapi ketika aku bangun otomatis kan kesinggap ini kan, aku kalau tidur tuh kayak muter gitu, kayak pesawat gitu. Kayak pesawat terbang gitu ya, aku itu kayak pesawat gitu ya, ininya tidurnya tuh kayak pesawat gitu, muter gitu ya.
Sudah gitu ada kaki guys di sini, ada kaki, tapi pas aku cibakin gak ada. Pas ada kaki otomatis aku kaget, terus aku memalingkan wajah ke sini, bismillah bismillah kayak gitu, terus aku balikin lagi pas ke sini disikapin nggak ada apa-apa. Itu yang paling bikin aku merinding. Kedua, ini teman aku sendiri. Jadi Indah pernah ngerasain gini. Kalau Indah tuh takut di rumah aku tuh takutnya itu pas ruang TV dan dapur. Kalau Wulan takutnya itu pas dapur aku sama kamar aku sendiri gitu. Wulan pernah ngomong kamar aku ada penunggunya. Emang iya ada penunggunya, tapi aku juga nggak tahu penunggunya apa, entahlah. Tapi yang waktu itu aku pernah lihat sekelebat putih aja doang gitu, nggak lihat mukanya kayak gimana, apanya kayak gimana. Kalau aku dilihatin kayak gitu pingsan merinya. Nah, karena aku belum jadi aku bisa lihat kayak gitu tapi belum nyatu banget sama badan aku gitu. Jadi intinya belum sempurna lah, baru berapa persen, baru 3% atau 4% kayak gitulah, 10%an kayak gitu. Setelah itu aku ketika udah dengar cerita mereka, terus aku nanya lagi ke almarhum Bapak Oyot aku, Pak Oyot, selain itu kejadian apa aja sih yang terjadi di rumah aku? Jadi dulu itu kamar kami itu adaan mau diusir sama almarhum Kiai Haji Masnui atau Abah Neng, terus almarhum Abah Kuri, tapi nggak mauen karena Dina bilang gini, ini tempat aku, sebelum dibangun rumah ini aku udah di sini gitu, kata si itunya yang penunggu kamar aku tuh gitu. Ya udah deh aku nyerah gitu. Udah, aku nggak bakalan pindahin kamu, tapi kamu jangan ngeganggu. Ya saya nggak ngeganggu, cuman saya suka nunjukin gitu. Ternyata ketika aku sakit gitu ya, aku kan pingsan di kamarnya adik aku ya, di kamarnya Bidin, karena kondisi aku udah drop banget tipes ya. Masuklah mamang aku gitu, Mang Adut masuk. Nah, aku keluar dari kamar depan, padahal orang pingsan kumaha keluarna, kan orang pingsan di kamar adik orangnya. Nur cenah gitu, Nur itu nah budak cicing bae nungkul bae cenah gitu. Nur dituturkeun bae ku si mamang teh sampai ke dapur. Geuning geuning budak ngaleungit cenah. Astagfirullahaladzim gitu kata mamang aku teh. Terus mama aku pulang lagi, terus kesini lagi sama nenek aku, almarhum nenek aku, Ma Oyot. Nur sama kejadiannya, aku keluar dari kamar depan, kamar yang ini gitu. Iya ngajirin tuh kalau bahasa Indonesia itu menyerupai aku, tapi pas ditanya aku diem aja gitu. Bajunya sama, apanya sama ya, nah gitu kata almarhum nenek aku dan Ma Oyot dan juga Mang Adut gitu. Itu budak ulah dituturkan sampai ke dapur ulah cenah urang ge tadi cenah nuturkeun jamana si Nuna leungit lagi warna yang si Nur di mana gitu. Ketika si emak pengen ngikutin aku yang bukan aku gitu ya, terus nenek aku ditahan sama mama aku, terus nyari di kamar aku langsung nggak ada, di kamar Bidin baru ada. Ternyata aku udah pingsan. Jadi aku pingsan tuh karena lagi sakit, lemas banget ya, gejala tipes ya, kecapean banget gitu lah. Setelah itu aku dibawa ke rumah sakit dan udah selesai dari situ. Nenek aku bilang gitu, kamu kalau ada apa-apa bilang, jangan diem aja. Kalau sakit apa-apa bilang, jangan diem aja gitu. Aku bilang gini, aku sakit suka bilang, aku dipanggil suka bilang, suka jawab. Maksud aku naon gitu. Ternyata nenek aku menceritakan yang sebenarnya. Aku kaget gitu, kaget. Ini bukan
belum semuanya ini cerita tentang banyak banget yang menyerupai aku gitu. Jadi bukan hanya menyerupai aku gitu, jadi yang penunggu rumah aku pernah menyerupai yang lainnya gitu. Entahlah, mungkin mereka ingin dianggap ada, atau entah mereka pengen apa gitu, nggak tahu ya. Cuman dulu ketika eh, ada orang yang jahat atau pencuri gitu mau masuk ke rumah aku dan ke rumah nenek aku, mereka si penunggu rumah aku memberi isyarat kepada penunggu rumah bahwa ada orang yang jahat ke sini mau masuk. Dan udah diberitahu itu, si eh, si penunggu rumah akunya ngejailin yang si itu agar jangan masuk ke rumah ini, ngejailin sampai kabur si malingnya, malingnya gitu. Nah, jadi itu sepenggal cerita horor aku gitu. Jadi sampai sekarang aku sampai nge-DM ke Mbak Sarah Wijayanto, Mas Mas Demian, Mas Padi, dan juga Mas Wisnu, ada apa sih di rumah aku gitu. Apakah benar yang penunggu rumah aku itu jin Islam? Apakah benar yang penunggu rumah aku selain itu gitu kan. Kalau misalnya di kamar mandi kayak gitu kan, di kamar mandi di depan rumah aku, di kidulan bumi aku itu, otomatis itu pasti si Eneng ya, karena nggak aneh ya, aku suka denger dia ya begitu-begitu ya gitu, nggak aneh banget gitu. Tapi kalau misalnya rumah aku sendiri, aku nggak bisa lihat siapa penunggunya gitu. Apalagi kamar aku cuman bisa lihat uh, putih-putihnya aja, putih-putih melati Alibaba gitu. Nah jadi istilahnya sampai sekarang tuh aku masih, tadi tadi aku udah nanya lagi ke mami aku, "Mih, kenapa sih ketika aku melaksanakan sholat tahajud, kenapa suka ada gangguan?" Selain gangguan itu, aku suka bulu kuduk aku merinding. Dan ketika aku tahiyat awal, tahiyat akhir, sujud udah sujud di rakaat pertama, bangun dari sujud rakaat pertama, ketika aku melaksanakan suka ada yang ketika aku seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kayak ada yang, bukan kayak lagi, ada yang ngikutin gitu sampai sekarang. Terus ketika aku di tempat kerja juga seperti itu, jadi aku pusing, ini kenapa, ada apa gitu. Jadi sekian dari saya, aku mohon jawaban dari kalian, tanggapan dari kalian tuh kayak gimana. Terus bisa untuk kalian keluarga online aku gitu, mau di Instagram, Facebook, dan yang lainnya, di Instagram, Facebook, terus di snack video dan lain sebagainya, di channel YouTube aku juga. Kalau misalnya kalian mempunyai kejadian mempunyai kejadian horor, atau pernah mengalami kejadian horor, atau misalnya kalian mau curcol, tinggal ke DM aja ke Instagram aku @nursakina_official gitu. Nanti aku akan memberitahu kalian apa sih yang terjadi di antara kalian itu. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget bahasa saya tuh bahasa Sunda banyaknya ya, mendok banget bahasa Sundanya gitu ya, daripada bahasa Indonesia cuma sedikit gitu, jadi harap memaklumi saja ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku, karena like and subscribe itu gratis dan gak bayar. Oke, see you be next time. Dah.